Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai uji hipotesis, yang mana anggotanya ada 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Evan Riyadi. Yang kedua ada Esa Aminarti, dan yang ketiga ada Elvira Radiatul Febriani. Jadi untuk outline topik pembahasan kali ini, yang pertama ada bagaimana tahapan uji hipotesis, yang kedua ada apa yang dimaksud dengan uji beda dua rata-rata dan apa contohnya, yang ketiga ada apa nama uji beda dua rata-rata dan bagaimana formulanya, yang keempat ada bagaimana tahapan uji beda dua rata-rata, yang kelima ada tabel apa yang digunakan dalam uji beda dua rata-rata dan bagaimana cara penarikan kesimpulannya. Selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan uji beda lebih dari dua rata-rata dan bagaimana contohnya. Yang ketujuh ada apa nama uji beda lebih dari dua rata-rata dan bagaimana formulanya. Yang kedelapan ada bagaimana tahapan uji beda lebih dari dua rata-rata, dan yang kesembilan ada tabel apa yang digunakan dalam uji beda lebih dari dua rata-rata dan bagaimana cara penarikan kesimpulannya. Mungkin untuk yang pertama dari definisi mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya Esa Aminarti. Kepada Esa dipersilakan. Baiklah, yang pertama kita bahas definisi. Ya, yang pertama itu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Nah, sedangkan pengujian hipotesis sendiri yaitu suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak suatu hipotesis mengenai parameter populasi. Nah, yang pertama itu bagaimana tahap uji hipotesis. Tahap uji hipotesis sendiri itu ada 5. Yang pertama, menentukan formula hipotesis. Yang kedua, tentukan taraf nyata. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Yang kelima, membuat kesimpulan. Next. Nah, yang pertama kita bahas menentukan formula hipotesis. Jadi dalam menentukan formula hipotesis sendiri itu ada 2. Yang pertama hipotesis nol, yaitu hipotesis yang pernyataannya diuji yang akan menghasilkan pernyataan untuk ditolak. Yang B, hipotesis alternatif atau tandingan, yaitu kebalikan dari hipotesis hipotesis nol, yaitu untuk pernyataan yang diterima. Contohnya yaitu pengujian bubu berumpan lebih efektif dibandingkan bubu tanpa umpan. Hipotesisnya H0 di mana bubu berumpan sama dengan bubu tanpa umpan. Sedangkan H1 atau HA-nya yang diterima yaitu bubu berumpan lebih efektif daripada bubu tanpa umpan. Next. Yang kedua, tentukan taraf nyata. Taraf nyata sendiri adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata di dalam bentuk persentase yang umumnya sebesar 1%, 5%, dan 10% yang ditulis dalam bentuk desimal. Nah, besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Next. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujian. Nah, bentuk keputusan menerima atau menolak HO, tetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis nol. Nah, kriteria pengujian sendiri adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis dengan cara membandingkan nilai taraf tabel distribusinya dengan nilai uji statistikanya sesuai dengan bentuk pengujian. Penerimaan HO terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari taraf tabel. Sedangkan penolakan HO terjadi jika nilai uji statistikanya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari taraf tabel. Next. Yang keempat, penghitungan uji statistik. Penghitungan uji statistik adalah menghitung data sampel ke dalam uji hipotesis yang sesuai. Misalnya, jika ingin menguji perbedaan min antara dua kelompok, data hasil pengukurannya dimasukkan ke rumus uji T. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, kemudian dibandingkan dengan nilai populasi untuk mengetahui apakah ada hipotesis ditolak atau gagal menolak hipotesis atau hipotesis diterima. Yang kelima, membuat
keputusan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal menerima atau menolak hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai kritis. Next. Nah, pertanyaan kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan uji beda dua rata-rata? Nah, uji beda dua rata-rata adalah uji statistik yang membandingkan min atau rata-rata dua kelompok data. Sekilas sejarah dari uji dua rata-rata yang pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada 1915, yang awalnya ia menggunakan nama samaran yaitu student dengan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Uji T disebut juga dengan nama students. Nah, untuk contoh dari kondisi uji beda dua rata-rata, yang pertama yaitu seorang peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata kadar nikotin rokok merek A dengan rokok merek B. Yang kedua, seorang peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol penduduk desa dengan kota. Yang ketiga, apakah ada pengaruh program diet terhadap penurunan berat badan. Dari 10 peserta program, rata-rata berat badan B sebelumnya melakukan program diet 95,5 kg, sedangkan sesudah 3 bulan melakukan program diet menjadi 90,5 kg. Next. Nah, yang pertanyaan yang ketiga, uji beda dua rata-rata min biasa disebut dengan yaitu uji statistik bivariat. Pemilihan uji statistik antara univariat atau bivariat ditentukan oleh tujuan dari uji, jumlah sampel, macam-macam sampel, dan jenis variabelnya. Next. Untuk formulanya atau rumusnya, yang pertama untuk sampel yang bebas atau independen, untuk kondisi yang pertama, jika beda 2 min dengan sampel independen dan jenis variabel rasio interval atau populasi berdistribusi normal, maka dapat menggunakan uji T 2 sampel bebas. Nah, untuk itu kita harus menentukan dulu apakah variannya sama atau beda, maka digunakanlah rumus F sama dengan SA kuadrat per SB kuadrat. Jika sudah menemukan variannya, maka untuk varian yang sama digunakan rumus T sama dengan XA dikurang XB per SP akar dari 1 per NA ditambah 1 per NB. Untuk SP-nya digunakan rumus SP kuadrat sama dengan NA dikurang 1 dikali SA kuadrat dikurang NB dikurang 1 dikali SB kuadrat per NA ditambah NB dikurang 2. Di mana XA adalah rata-rata kelompok A, XB rata-rata kelompok B, sedangkan SP adalah standar deviasi gabungan, SA dan SB adalah standar deviasi dari kelompok A dan B, NA banyaknya sampel di kelompok A dan NB banyaknya sampel di kelompok B. Sedangkan DF yaitu NA ditambah NB dikurang 2. Sedangkan untuk formula dari varian yang tidak sama atau rumusnya yaitu T sama dengan rata-rata dari A dikurang rata-rata dari B per akar dari SA kuadrat per NA ditambah SB kuadrat per NB. Untuk rumus DF-nya sendiri yaitu 1 dikali SA kuadrat per NA ditambah SA kuadrat per NB mutlak dikuadratkan per mutlak dari SA kuadrat per NA dikuadratkan per dibagi dengan NA dikurang 1 ditambah SB kuadrat per NB dikuadratkan dibagi dengan NB dikurang 1. Next. Untuk kondisi yang kedua yaitu uji beda 2 min dengan sampel independen dan jenis variabel ordinal atau rasio interval atau populasi berdistribusi tidak normal, maka dapat menggunakan uji Mann-Whitney atau uji jumlah peringkat dari Wilcoxon. Untuk kondisi yang ketiga, uji beda 2 min dengan sampel independen dan jenis variabel normal atau kategorik, maka dapat menggunakan uji Q kuadrat atau uji eksak dari Fisher. Next. Sedangkan untuk sampel yang berpasangan, kita menggunakan rumus T sama dengan rata-rata pertama dikurang dengan rata-rata yang kedua, dibagi dengan akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikurang 2R
kali dari S1 per akar dari N1 dikali S2 per akar dari N2. Di mana untuk R itu adalah korelasi antara dua sampel. Untuk yang pertama, uji beda dua min dengan sampel berpasangan dan jenis variabel rasio interval, maka dapat menggunakan uji T dua sampel berpasangan. Sedangkan dengan sampel jenis variabel ordinal, maka dapat menggunakan uji peringkat bertanda D, Ari Wilcoxon. Sedangkan yang ketiga, untuk sampel berpasangan dengan jenis variabel nominal, maka dapat menggunakan uji MC Nemar atau untuk kategori dikotomik. Next. Baik, terima kasih pada Esa. Mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang keempat, mengenai bagaimana tahapan uji beda dua rata-rata. Seperti kita dapat lihat di slide ini ada 5 macam langkah, 5 tahapan. Yang pertama ada menentukan formulasi hipotesis, yang kedua ada tentukan taraf nyata atau signifikan level, yang ketiga ada tentukan kriteria pengujian bentuk keputusan menerima atau menolak HO, yang keempat ada menentukan nilai uji statistik, yang kelima ada membuat kesimpulan. Yang pertama itu dari formulasi hipotesis itu yang pertama ada dari hipotesis 0 yaitu HO, seperti yang sudah dijelaskan Esa tadi, dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Sedangkan yang kedua ada hipotesis alternatif atau tandingannya yaitu HA, dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Yang kedua, tentukan taraf nyata atau signifikan level. Taraf nyata ini sesuai soal dan nilai Z itu sesuai tabel taraf nyata adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dalam bentuk persen, umumnya sebesar 1%, 5%, dan 10% yang ditulis dengan alfa 0,01 dan seterusnya. Yang ketiga ada tentukan kriteria pengujian bentuk keputusan menerima atau menolak HO. Yang pertama itu untuk HO. Jika HO diterima jika alfa Z itu kurang sama besar dari Z. HO itu ditolak jika Z itu lebih besar dari Z alfa. Yang B itu untuk HO jika diterima jika AZ itu lebih besar atau sama dengan dari min Z. Yang kedua itu HO ditolak jika Z itu kurang dari min Z alfa. Yang C itu HO itu diterima jika dua alfa dikurang Z kurang dari atau sama dengan Z. Yang kedua itu HO ditolak jika Z itu kurang dari Z alfa kuadrat. Yang keempat itu ada langkah menentukan uji statistik. Uji beda dua rata-rata populasi dengan DF itu N1 plus N2 kurang 2 lebih dari 30 disebut sampel besar. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi Z. Uji beda dua rata-rata populasi dengan DF N1 tambah N2 kurang 2 kurang dari 30 disebut sampel kecil. Pengujian itu dilakukan menggunakan distribusi T. Yang terakhir ada tahapan terakhir ada kesimpulan menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan HO. Selanjutnya adalah tabel yang digunakan dalam uji beda dua rata-rata. Seperti yang dapat dilihat di slide, ada dua tabel. Yang pertama ada dari tabel Z dengan tabel T. Jadi yang pertama itu dan Z itu jika uji hipotesis dua rata-rata populasi untuk sampel itu lebih dari 30 menggunakan tes Z. Lalu yang kedua tes T itu jika uji hipotesis dari dua rata-rata populasi untuk sampel itu kurang dari 30. Nah, untuk penarikan kesimpulannya, cara penarikan itu yang pertama adalah menguji pernyataan hipotesis, yang kedua menghitung nilai men dan nilai simpangan baku data, yang ketiga selanjutnya menghitung nilai T dengan rumus, yang keempat itu kemudian dari nilai T tersebut dicari nilai P melalui tabel T, dan yang kelima itu selanjutnya membandingkan nilai T dari perhitungan dengan nilai T pada tabel T dengan nilai P yang didapat dengan perhitungan derajat kepercayaan. Nah, contoh soalnya itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah catchability gillnet rata-rata masih tetap 30 ekor ikan atau lebih kecil dari itu. Data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan catchability 25 ekor. Sampel yang diambil 100 strip untuk diteliti dan diperoleh rata-rata tangkap 27 ekor. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga catchability gillnet itu 30 ekor? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Jawabannya diketahui itu N100, A 5%, MO itu 30, S25, X27, A itu formula hipotesis, ada HO-nya, dapat lihat B itu taraf nyatanya dan nilai Z tabel, yang C ada kriteria pengujiannya, yang D ada uji statistik, dan yang E ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu catchability gillnet itu sebesar 30 ekor.
Nah, yang keenam itu apa yang dimaksud dengan uji beda lebih dari 2 rata-rata? Jadi uji beda yang lebih dari 2 rata-rata itu digunakan ketika dijumpai jumlah kelompok yang lebih dari 2. Jadi contoh contoh pengujian itu dikenal dengan ANOVA. ANOVA itu merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA ini dapat menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok. ANOVA ini adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata-rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Mungkin bisa lanjutkan pada Elvira. Baik, yang ketujuh yaitu bagaimana contoh formula yang digunakan untuk sampel bebas dengan jenis variabel rasional adalah dengan menggunakan ANOVA satu arah. Jadi prinsip ANOVA itu yaitu melakukan telah variabilitas data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Nah, bila variasi within dan between ini sama atau nilai perbandingan kedua varian dengan sama dengan 1, maka mean atau rata-rata yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Nah, sebaliknya jika hasil perbandingan kedua varian tersebut menghasilkan nilai lebih dari 1, maka mean yang dibandingkan tentu menunjukkan adanya perbedaan. Nah, analisis varian ANOVA itu sendiri mempunyai 2 jenis, yaitu analisis varian satu faktor atau disebut one way, dan juga analisis faktor yaitu two way. Jadi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA, yaitu pertama varian homogen, yang kedua sampel atau kelompok independen, yang ketiga data berdistribusi normal, yang keempat finish data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategori untuk kategori yang lebih dari 2 kelompok. Next. Oke, baik. Sedangkan yang ke-8 itu bagaimana tahapan uji beda lebih dari 2 min dengan tentunya menggunakan uji ANOVA. Jadi ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji ANOVA itu. Yang pertama, sebelum ANOVA dihitung, asumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Kemudian buatlah hipotesis HA dan H0 untuk dalam bentuk kalimat. Kemudian yang ketiga, buatlah hipotesis HA dan H0 dalam bentuk statistik. Yang selanjutnya, buatlah daftar statistik induk. Yang kelima, hitung jumlah kuadrat antar grup atau JKA dengan rumus JKA sama dengan sigma dari sigma dari XAI kuadrat per NAI dikurang sigma XR kuadrat per N. Lanjut. Kemudian yang keenam, hitung derajat bebas antar grup dengan rumus DBA sama dengan A kurang 1. Yang ketujuh, hitunglah kuadrat rata antar grup atau KR dengan rumus KRA sama dengan JKA per DBA. Yang kedelapan, hitung jumlah kuadrat dalam antar grup atau JKD dengan rumus JKD sama dengan sigma X2T kurang sigma dari XAI kuadrat per NAI. Next. Yang ke-9, hitung derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N kurang A. Selanjutnya, hitung kuadrat rata dalam grup KRD dengan rumus KRD sama dengan JKD per DBD. Nah, selanjutnya, cari F hitung dengan rumus F hitung sama dengan KRA per KRD. Nah, kemudian tentukan taraf signifikannya, misal alfa sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 0,01. Nah, selanjutnya cari F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F1 kurang alfa DBA, DBD. Nah, kemudian buatlah tabel ringkasan ANOVA. Next. Nah, tentukan kriteria pengujian. Nah, jika F hitung lebih sama dari F tabel, maka tolak H0. Yang berarti signifikan dan konsultasikan antara F hitung dengan F tabel, kemudian bandingkan. Nah, yang terakhir itu buat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dengan menetapkan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujian. Dan tabel yang digunakan adalah tabel F. Lanjut. Nah, dan begini
bentuk tabel ringkasan ANOVA satu jalur. Nah, bisa dilihat pada tabel. Nah, sedangkan contohnya itu ada seorang peneliti yang ingin menilai perbedaan model pembelajaran ABC terhadap hasil pembelajaran mapel fisika pada kelas 6. Nah, jadi di mana kelas 6A diberi perlakuan A, kelas B diberi perlakuan B, dan kelas C diberi perlakuan C. Nah, setelah pelaksanaan perlakuan ini selama 1 semester, nah kemudian dengan jumlah siswa antara 40 siswa sampai 50 siswa, nah hasil akhir yang didapatkan adalah nilai F hitung. Nah, di mana nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dalam tabel F pada derajat kebebasan tertentu atau degree of freedom. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka disimpulkan bahwa H1 atau yang berarti ada perbedaan secara nyata atau signifikan hasil ujian siswa antar perlakuan model pembelajaran yang diberikan sebelum 1 semester kemarin. Lanjut. Nah, beginilah kira-kira tabel F yang digunakan dalam pengujian untuk pengujian uji beda lebih dari 2 rata-rata. Demikianlah. Dikembalikan kepada Evan. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kami. Lebih dan kurang saya berserta rekan-rekan saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.